wa yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma salli wa barik sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat surga cinta Quran yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah kita ketemu kembali, kita kumpul lagi di program kajian online Sahabat Surga Cinta Quran yang ke-10. Semoga antuna semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, mari kita mulai kajian online hari ini dengan mengharap ridha Allah. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama dan doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tahun ini kita kembali menjumpai Ramadan, bulan penuh berkah, dan pada bulan ini kaum muslimin itu didorong untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ketaatan kita. Nah, tentu yang kita harapkan ketaatan itu bukan hanya berhenti pada Ramadan saja, tapi berkelanjutan sampai setelah Ramadan. Dan ketaatan itu tidak hanya dalam perkara parsial atau sebagian saja, tapi ketaatan total. Dan itu bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi kepada seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, dan untuk lebih barokahnya kajian online kita hari ini, kita dengarkan sama-sama pembacaan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Ning. Kepada yang sudah diamanahi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cukup jelas, Bunda? Jelas. Ini jelas. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan terjemahnya nggih ini. Ya, Bunda, dengan terjemahannya monggo. Lupa nggak saya siapkan. Bentar. Tadi saya karena dari agenda rapat, mohon maaf, saya buka dulu nggih. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu sekalian, supaya kamu sekalian menjadi orang yang takwa. Beberapa hari yang telah dihitung. Maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda
antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya saya tanya kembali, suara saya jelas? Jelas. Alhamdulillah. Nah, demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kecil banget, Mbak. Oh, kecil? Iya, nggak kedengeran. Suaranya Mak Ayu ini malah jelas. Nah, bentar. Kalau sekarang? Coba sekali lagi Mbak Nibra suaranya. Segini? Ya, lebih jelas ini kayaknya. Lebih jelas ini. Nah, semoga yang membaca dan mendengarkan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita berpindah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bunda Lilik sebagai founder RSCQ. Kepada Bunda saya persilahkan, tafadhali Bunda. Ya, terima kasih Mbak Nibras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali pada siang hari yang penuh berkah ini, insya Allah ya. Semoga nanti acara Kajol yang ke-10 dalam edisi spesial Ramadan bisa berjalan lancar, tidak kurang suatu apa. Semoga berkah Allah selalu meliputi, insya Allah. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga tabi'in, karena atas perjuangan beliaulah yang tanpa kenal lelah pantang menyerah, penuh cinta kasih, sehingga indahnya syariat Islam bisa tersebar ke seluruh dunia dan bisa kita nikmati hingga saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ingin menyapa sebentar bagaimana kabar sahabat surgaku di seluruh Indonesia, insya Allah ya. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, jazakillah khair Mbak Ning akhirnya bisa tampil dengan maksimal ya. Tidak ada Kantor saya ini Mbak Lili, masih di kantor. Tidak ada gangguan sinyal gitu ya, alhamdulillah. Juga saya senang sekali bisa melihat Mbak Atieva ya, kembali sehat ya Mbak, alhamdulillah. Juga semua teman-teman yang lain ya, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga, bisa menikmati ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya ya. Amin. Nah, semua urusan sehingga ada waktu luang untuk bisa bercengkrama dengan ayat-ayat cinta, insya Allah, amin. Dan bagi sahabat-sahabat yang sakit atau diuji ya masalah lain, semoga Allah segera memberikan kesembuhan dengan tidak ada sakit sama sekali. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada panitia dengan Ketua Pelaksana Ustadzah Neti ya, yang sudah berupaya menyiapkan yang terbaik semaksimal bisa ya. Mudah-mudahan acara Kajol nanti berjalan lancar, banyak hikmah yang bisa kita dapatkan untuk meningkatkan ketakwaan apalagi di bulan Ramadan.
Amin ya rabbal alamin. Semoga seluruh jerih payah mereka gitu ya, Allah berkenan mengganti dengan pahala berlipat, dengan keberkahan dan ridha Allah, insya Allah. Amin. Nah, sekilas info yang ingin saya berikan tentang tagline SSCQ 13 ya, optimalkan detik Ramadanmu gitu ya. Bicara tentang detik itu kan kaitannya dengan waktu, bicara waktu kaitannya dengan umur gitu ya. Kalau di hadis itu intinya begini ya, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, ya apa itu? Ya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang gitu ya. Orang itu baru merasa bersyukur dan merasa kesehatan itu sangat berarti itu ketika sakit gitu ya. Saat sakit itu walah, kalau sehat itu enak ya begitu ya. Demikian juga dengan waktu luang. Ketika mendekati deadline gitu, waktu itu rasanya sangat berarti begitu ya. Kalau usia mungkin sudah usia senja gitu baru sadar gitu ya. Kenapa waktu dulu itu waktu masih muda banyak diabaikan waktunya gitu. Kalau penulis mungkin kalau waktu deadline itu ya jelang-jelang detik deadline itu rasanya walah siang tadi ngapain aja baru kita bisa mengerjakan pada malam hari. Nah, untuk peringatan seperti itu ya semoga jadi evaluasi untuk mengingat tentang dua nikmat yang sering diabaikan. Nah, tentang detik Ramadan, apa bedanya dengan detik lain gitu ya? Sama-sama waktunya ya 24 jam sama, semua orang mendapatkan nikmat waktu yang sama. Cuma bedanya kalau detik Ramadan itu kita mengupayakan dengan sebuah doa yang sungguh-sungguh ya. Sejak bulan Rajab kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan bulan Sa'ban dan sampaikan usiaku pada bulan Ramadan. Nah, itulah bedanya ya, untuk mendapatkan detik Ramadan itu kita sampai berdoa dulu karena tidak semua diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Ada ya jelang-jelang ya mau Ramadan ternyata Allah lebih sayang untuk memanggilnya begitu. Nah, kita yang diberikan kesempatan bertemu bulan Ramadan itu disuruh bergembira gitu ya, bergembira menyambut bulan Ramadan begitu. Tapi pahalanya dari yang itu baca, yang nulis, yang apa itu dari dia semua. Siapa yang bicara? Bergembiranya seperti apa? Apakah seperti anak-anak kecil yang senang karena akan mendapatkan kue-kue enak atau makanan lezat waktu berbuka? Atau mau diberikan baju lebaran? Kan tidak seperti itu ya. Kalau gembiranya kita, kenapa? Karena Allah memberikan banyak keberkahan di bulan Ramadan gitu ya. Ingat kalau di puasa itu ya, kalau 30 hari, 10 hari yang pertama kita akan mendapatkan rahmat. 10 hari yang kedua mendapatkan ampunan. 10 hari ketiga dibebaskan dari api neraka. Nah, itu suatu kenikmatan yang harus disyukuri. Selain itu, detik Ramadan itu bedanya apa? Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya, Allah menutup pintu neraka rapat-rapat, kemudian Allah juga membelenggu setan. Sehingga apa? Diharapkan bisa beribadah Ramadan itu dengan ringan gitu, dengan mudah gitu. Itu tadi yang harus kita syukuri. Selain itu juga Allah obral pahala gitu ya. Kalau di bulan Ramadan ibadah sunnah itu mendapatkan pahala sebagaimana ibadah wajib, kemudian yang ibadah wajib mendapatkan pahala berkali lipat ya, 10 kali lipat bisa tak terhingga, termasuk khusus untuk ibadah puasa Allah sendiri yang akan menilainya. Nah, begitu ya. Makanya saya memberikan tagline optimalkan detik Ramadanmu, itu harapan saya kita berusaha semaksimal untuk biarkan detik Ramadan lewat sia-sia ya, tak ada jejak kebaikan yang kita sampaikan gitu. Nah, caranya dengan apa gitu? Triknya kan dengan membuat program Ramadan gitu ya, apakah kita buat untuk keluarga, komunitas, atau untuk diri sendiri gitu. Nah, sekarang sudah masuk di 8 Ramadan ya insya Allah ya. Nah, kita evaluasi. Sebenarnya ini saya bukan menilai siapapun, sebenarnya aslinya itu untuk muhasabah diri gitu. Cuma
Kalau saya sendirian gitu ya, kan hanya untuk diri sendiri, dengan saya berbagi, siapa tahu ada 1-2 hati yang terketuk sehingga terinspirasi gitu. Sekarang sudah masuk di 8, kita evaluasi apakah program Ramadan yang kita buat gitu ya sudah terrealisasi dengan baik, sudah sesuai target atau belum gitu ya. Bersyukurlah kalau sudah sesuai target, itu adalah bentuk cinta Allah yang memberikan kemudahan kepada Antuna sehingga bisa menjalankan ibadah sebaik yang Allah berikan gitu. Bagaimana dengan yang belum? Tidak perlu berkecil hati, insya Allah masih ada 21 sampai 22 ya insya Allah ya. Tergantung nanti bulannya itu sampai tanggal 29 atau 30. Kita berdoa sungguh-sungguh mohon pertolongan Allah, karena sekuat apapun kita menginginkan untuk beribadah, kalau Allah tidak mengizinkan tidak bisa. Jadi harus melibatkan Allah, ya Allah berilah kemudahan hamba untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di detik Ramadan yang Engkau berikan ini gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, kenapa harus repot-repot membuat program Ramadan gitu ya? Menurut saya gini, itu berkaitan dengan manajemen waktu gitu ya. Kalau tidak punya program itu akan bingung, aku mau ngerjain apa ya hari ini gitu. Itu membutuhkan waktu sehingga akan sia-sia gitu. Seandainya dipersiapkan sebelum Ramadan, insya Allah itu lebih baik seperti itu. Yang punya program tinggal melaksanakan aja, belum tentu bisa maksimal ya, apalagi yang tidak ada program, sehingga yang ada adalah itu tadi, bingung mau mengerjakan apa seperti itu. Kalau di kuesioner yang kemarin saya minta membuat program Ramadan, sebagian besar membuat, tapi mungkin bukan tidak membuat sama sekali ya, bisa aja mungkin tidak dikumpulkan atau mungkin tidak ditulis sehingga programnya itu dalam angan-angan gitu. Tidak apa-apa, bisa aja. Yang penting kan aplikasinya seperti itu. Juga yang di kuis 1 yang kemarin saya mengingatkan lagi dengan program Ramadan apa yang kita ingin wujudkan, kemudian step by step yang bisa untuk melakukan gitu ya. Kembali lagi semuanya kita niatkan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas ibadah kita, kemudian minta pertolongan Allah supaya diberi kemudahan. Ya, kembali lagi itu semua adalah muhasabah diri saya. Mungkin ada 1-2 yang terinspirasi ya, bersyukur begitu ya. Saya mohon maaf jika banyak tutur kata atau sikap yang kurang berkenan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ahwan Jidan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mbak Nibras? Iya Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita lanjut ya, ini jadinya padat ininya ke pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Bunda Ramsa. Kepada Bunda Ramsa saya langsung persilahkan, jatah waktunya 20 menit insya Allah. Kak, perlu share screen-nya dulu Mbak Erita ya. Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya juga pengen nyapa-nyapa dulu ya siang-siang, semoga tidak ngantuk ya. Gimana kabarnya teman-teman yang dari ini? Yang kemarin saya teringat Mbak Suri. Mbak Suri, adakah Mbak Suri? Sehat-sehat Mbak Suri? Alhamdulillah Mbak, walaupun kurang fit tapi siap mengikuti acara. Alhamdulillah. Ya, yang lain ini yang dari Kalimantan banyak ya, alhamdulillah. Yang dari Cianjur ada banyak juga Bunda Tini. Mbak Mida, nah ini Mbak Mida aslinya baru kelihatan ya. Mbak Mida yang
puitis itu ternyata ini orangnya ya. Ya, alhamdulillah. Salam sahabat surga buat semuanya ya. Semoga tidak ngantuk dengan pertemuan kita siang-siang hari ini ya. Biasanya malam-malam, sekarang siang-siang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin dan perkenan Allah ya, semua adalah qada Allah. Kemudian saya diperkenankan dan diamanahi oleh Bunda Lili untuk bersama-sama sahabat-sahabat surga sekalian siang hari ini. Pertama saya mohon maaf, forum ini kita sharing, kemudian ada hikmah, ada sedikit ilmu yang bisa kita berbagi bersama-sama. Jazakillah khairan katsir atas kepercayaannya ya, Bunda Lili sudah mengamanahkan kepada saya untuk membersamai sahabat-sahabat di dalam forum ya Bunda dan sahabat solihah, sahabat surga sekalian. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. So, kita senantiasa dalam bisa diberikan ilmu bermanfaat, rezeki yang luas, disembuhkan dari segala penyakit. Amin amin. Ya, saya mengambil tema, ya, saya mengambil the power of Ramadan. Ya, bisa di ini harus nih ya, sepintas biodata saya. Ya, tadi Mbak Nibras mungkin lupa menyebutkan ya. Saya asli dari Kepulauan Tukang Besi ya, di Wakatobi. Dulu berkecimpung dunia dakwahnya itu di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sekarang aktivis, ya saya sebut diri saya aktivis homeschooling ya sampai sekarang, dan aktivis dakwah insya Allah. Ya, itu sedikit perkenalan dari saya. Nah, untuk materi hari ini saya sering mendengar istilah ini dan saya berharap kita pun bisa merasakan apa sih kekuatan, apa power yang dimiliki oleh Ramadan itu ya. Ketika kita mendengar kata power, kita mendengar istilah power itu berarti sebuah kekuatan yang besar. Ramadan itu identik dengan sesuatu merubah hal-hal yang tidak positif menjadi hal-hal yang positif. Ya, jadi kekuatan besar bulan Ramadan itu adalah kemampuannya mengubah kebiasaan hidup seseorang atau lebih tepatnya pada masyarakat luas. Apa saja kekuatan besar yang dimiliki oleh bulan Ramadan itu? Ya, pertama adalah Ramadan itu bisa mengubah ya. Ya, silakan Mbak Erita di slide-nya. Ramadan itu bisa mengubah seseorang ya, dari yang kurang rajin. Yang pertama adalah Ramadan itu adalah orang yang tadinya malas-malasan bisa berubah jadi rajin. Apa itu? Yang pertama, orang tadinya nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, akhirnya kemudian bisa mau untuk ke musola. Jadi istilahnya mungkin sholatnya itu sekali setahun, khusus di bulan Ramadan pun dilakoni, gitu ya. Itu kekuatan pertama yang dimiliki. Kemudian apalagi? Orang yang awalnya tidak tutup aurat, biasanya seringkali kita jumpai di saat Ramadan itu mau menutup aurat, walaupun mungkin ada gitu ya, yang menutup auratnya itu hanya di saat ke musola atau ke pengajian, paling enggak sudah ada satu langkah maju untuk menutup aurat ya. Yang berikutnya adalah tidur itu yang tadinya orang itu bisa tidur berjam-jam di siang hari,
atau di malam hari ya terutama, maka harus bersegera bangun untuk sahur ya. Lalu yang sebelumnya Al-Quran itu tersimpan rapi di lemari atau di tempat di etalase yang indah, maka Ramadan itu akan berusaha untuk mendekati Al-Quran, membelai mesra Al-Quran dan ayat-ayat cinta Allah itu diusahakan untuk dibaca, ya paling nggak dibaca atau ditadaruskan bersama-sama. Nah, kekuatan yang lain pada akhirnya sadar atau tidak dengan adanya bulan Ramadan, kita dibentuk untuk mempunyai sebuah habit, sebuah kebiasaan baru yang itu berbeda dari 11 bulan yang lainnya. Kita bangun sahur, kita makan di subuh hari gitu ya, sebelum subuh, malah kemudian buka makannya juga setelah maghrib atau pas buka puasa. Itu menjadi sebuah habit ya, termasuk bagi yang punya target tadi seperti Bunda Lili katakan, mesti akan membuat pola tambahan dalam arti kapan harus ngaji, kapan harus baca buku, kapan harus ke majelis ilmu, kapan bersedekah dan seterusnya. Next. Lanjut. Ya, maka Ramadan ini ya ketika kita sudah mampu menemukan kekuatan Ramadan itu ya, kita kemudian tidak membiarkan, ketika kita tahu bahwa ternyata Ramadan itu mampu mengubah kita, mampu membuat kita yang tadinya malas-malasan menjadi lebih berenergi, lebih positif thinking, membuat kita jadi lebih rajin dalam banyak hal, maka kita akan berusaha untuk pertama senang, bahagia ketika Ramadan itu datang. Kenapa tidak senang? Maka satu yang janji Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang dari Abu Hurairah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dakhala syahrul ramadana futihat abwaab samaa'i wa ghuliqat abwaabal jahim. Wasalasilat as-sayatin. Apabila bulan Ramadan telah masuk, maka dibukakanlah pintu-pintu langit dan dikunci pintu-pintu jahanam. Setan-setan pun dirantai. Ini hampir senada dengan hadis yang tadi Bunda Lili katakan, hanya sedikit matanya agak terbolak-balik dikit ya. Ini hadis yang harusnya atau ada hadis dhaif ya yang menjelaskan bahwa siapa yang bergembira, ya, siapa saja yang bergembira menyambut bulan Ramadan itu, maka dosa-dosanya diampuni. Ya. Oke, lanjut. Nah, maka berarti memang Ramadan itu punya kekuatan besar yang bisa mengubah, yang bisa menjadikan seseorang itu jadi tidak seperti biasanya, punya powerful ya. Ramadan itu punya kekuatan besar mengubah, menjadikan seorang itu menjadi lebih bermakna usia dan kesehatannya. Kalau tadi Bunda Lili mengatakan dua nikmat yang sering terlupa itu adalah usia dan waktu luang ya, sehat waktu luang itu, maka kita akan paling mengingat karena Ramadan itu identik memang disebut oleh Rasulullah adalah syahrul Quran. Kita ingat bahwa memang tadi di surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Ustazah Ning tadi sudah membacakan bahwa Ramadan itu adalah bulan pertama kali turunnya, adalah bulannya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar ya. Nah, maka selain bulan turunnya Al-Quran, ya maka selain Ramadan itu punya kekuatan, dia juga punya keutamaan. Yang pertama adalah bulan turunnya Al-Quran. Ramadan itu adalah bulan berkah, ya. Bulan berkah di bulan ini, saya yakin kalau kita memperhatikan di banyak tempat selalu tersedia berbagai, kalau di musola atau di masjid-masjid itu atau penjual-penjual itu walaupun harga mahal ya, walaupun harga mahal itu tapi ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh penjual ataupun pembeli yang itu kadang tidak disangka-sangka. Kemudian yang berikutnya adalah bulan penuh ampunan ya, karena dikatakan penuh ampunan karena memang di bulan Ramadan ini orang-orang yang terbiasa berbuat maksiat itu pun berusaha mengurangi atau menghentikan kemaksiatannya karena hormatnya terhadap bulan Ramadan. Dan memang Allah menyediakan pintu ampunan yang luas gitu ya. Siapa saja ya, kayak kan ada orang mungkin ya kemudian berharap
meninggal di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu bulan penuh ampunan gitu ya. Jadi dan akan membebaskan dari api neraka. Masya Allah. Itu ada banyak sekali, ibaratkan apa ya? Ramadan itu ibaratkan supermarket, itu ada diskon besar-besaran dalam segala hal gitu ya. Sudah ada banyak berkah, ada ampunan, ada pembebasan dari api neraka. Nah, yang paling hebatnya, yang paling diburu itu adalah Lailatul Qadarnya ya. Lailatul Qadar satu malam yang semisal atau seumpama amalan itu diberi ganjaran oleh Allah dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 3 tahun lebih kalau nggak salah ya. Nah itu ya. Kemudian yang kelima adalah bulan terkabulnya doa. Makanya kalau yang biasa membuat target rancangan untuk bulan Ramadan, kalau di panggung desain SSC itu ya, menginikan ada 1 hari 1 desain, boleh dengan doa, 1 hari 1 doa yang berbeda. Saya dengan gabung di SSC itu kemudian menemukan ternyata ada begitu banyak doa di dalam Al-Quran gitu ya, ada begitu banyak doa di dalam Al-Quran yang selama ini sering didengar, oh ternyata ini ada di ayat ini, oh ini ada di ayat ini. Luar biasanya Al-Quran semakin dibaca, semakin dicintai, semakin dirindui, semakin bikin kita ingin mengulang dan mengulang lagi. Itu hebatnya Al-Quran ya. Makanya di bulan ini kemesraan ya, kelengketan dengan Al-Quran itu jauh lebih dimaksimalkan, dioptimalkan, sehingga detik Ramadan itu harusnya tidak terlewat untuk hal yang sia-sia. Oke, next. Berikutnya adalah ya, ketika kita tahu ada begitu banyak kemuliaan, keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan, berarti kita menginginkan agar Ramadan kita tahun ini berbeda 180 derajat. Nah, paling nggak 90 derajat lah ya, kalau nggak 180 derajat. Tahun lalu khatam 1 kali, sedekahnya mungkin 3 kali. Maka tahun ini bagaimana gitu ya? Maka langkah awal sebagaimana tadi katakan, kita harus membuat target besar dalam sebulan itu apa yang bisa kita lakukan. Ya, target besar kita dipampang, ditulis besar-besar, lengkap jadwalnya, targetannya apa, kapan harus direalisasikan, masing-masing kita sebisa mungkin gitu ya. Saya itu dulu alhamdulillah dengan keluarga 2 tahun lalu itu ya bikin jadwal, alhamdulillah program yang pernah terlaksana di Ramadan itu ada 1 program yang di luar Ramadan tetap dikerjakan sudah sampai 2 tahun lebih ini. Jadi ada kekuatan besar yang dimiliki ketika kita menuliskan semua anggota keluarga kita ajak, itu alhamdulillah ketika disepakati dari awal, insya Allah semua akan mengerjakannya. Jadi sudah buat target dalam sebulan, jadwal pelaksanaannya semuanya anggota keluarga diajak untuk berembuk dan menyetujui, lalu evaluasi targetnya, karena memang kalaupun kita sudah punya banyak rencana, banyak agenda, banyak keinginan, tapi tidak pernah terevaluasi, biasanya ketika lewat kita anggap biasa saja. Ya, kita pikir, baru juga. Biasanya target 2 juz 1 hari, ternyata kandas karena 1 kegiatan lain dan ada banyak masalah-masalah yang tidak terduga, misalnya kita anggap itu biasa. Harusnya kan mencambuk diri. Kalau bagi saya mencambuk diri menjadikan itu utang untuk dibayar gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini yang saya dapat dari parenting dari komunitas Ibu Tangguh itu adalah senantiasa mengapresiasi siapapun di dalam rumah itu, terutama anak-anak gitu ya, untuk yang sudah istiqomah melakukan sebuah amal soleh ya. Apalagi targetannya memang tercapai gitu ya. Saya kemarin waktu bulan lalu ya SSC 12 itu anak saya ikut itu, ya saya antara percaya dan tidak, kok bisa anak saya bisa menyelesaikan 30 juz dalam sebulan yang selama ini paling banyak baca 5 juz gitu ya. Jadi karena apa? Mungkin melihat gitu bahwa oh ini ada orang di sekitarnya yang mau melakukan terus-menerus gitu. Jadi target itu, dan saya menginformasikan dan memberikan apresiasi walaupun kecil gitu ya, karena sebagaimana yang diminta, yang penting saya ada hadiahnya Umi gitu. Itu alhamdulillah bisa terrealisasi targetnya ya. Kemudian yang berikutnya, apa sih sebenarnya next ya? Apa muara dari Ramadan ini sebenarnya? Ketika kita sudah punya target, sudah mengevaluasi semuanya, kita berusaha mengoptimalkan mengisi Ramadan 1443 Hijriah ini, maka hal berikutnya yang harus kita, sebagaimana tema besar ini adalah optimalkan ya.
berusaha optimal dalam Ramadan karena kita tahu kita ingin menjadikan diri sendiri atau lingkungan keluarga kita paling tidak atau sasaran dakwah kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa, karena Ramadan itu tidak sekedar menggembleng diri untuk bisa berpuasa, tapi takwa yang bermuara kepada takwa dari bulan Ramadan hingga ke 11 bulan berikutnya. Maka mohon slide-nya Mbak Erita, ini tinggal 2-3 slide insya Allah. Ya, maka ketika sudah ada tadi, kita ingin menjadi muslim yang takwa sebagaimana muara dari surah Al-Baqarah ayat 183 tadi ya, bahwa la'allakum tattaqun itu ya, kita ingin menjadi orang yang bertakwa dan layak menjadi pemenang, memenangkan Ramadan, menjadikan Ramadan kita bermakna optimal. Maka kalau kita tadi ada target, ada agenda yang sudah tersusun rapi, tadi kita mengevaluasi ternyata 70% tercapai. Maka bagi saya, ini bagi saya ya, masing-masing boleh membuat rumusan sendiri ya. Bagi saya ketika 70% target yang kita pasang di awal sebelum Ramadan itu tercapai, maka kita layak menyebut diri memenangkan Ramadan. Gitu ya. Kemudian senantiasa menjalani semua program apa yang kita sudah targetkan itu dengan bahagia dan bisa menjadikan apa yang kita kerjakan itu sebagai habit. Terbangun sebuah habit baru atau habit yang bisa dipakai terus-menerus. Nah, supaya apa? Supaya kita kemudian merasakan berkahnya Ramadan. Next. Nih, 2 hadis terakhir ini adalah hadis tentang ya tadi ya yang saya sebutkan di awal bahwa Ramadan itu bulan terkabulnya doa. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi fi kulli yaumin. Ini fi kulli yaumin kita qa'u nari fi syahri Ramadan. Fa inna likulli muslimi da'wata ya'au biha. Ini kurang jelas ini ya. Biha tadi. Ini bisa dibaca artinya ya. Di bulan Ramadan itu sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila ia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Subhanallah. Maka ini enak ya, kita berdoa saja Allah kabulkan di bulan Ramadan ini. Oke, berikutnya, slide terakhir. Silakan, satu lagi. Nah, ini dari hadisnya yang lain, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu la tajdu da'wahum al-imamu adilun as-sa'imul hatta yuftir wada'awah tu madlum. Ya, ini 3 orang yang doanya tidak akan pernah tertolak. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizolimi. Subhanallah. Jadi orang berpuasa itu ada di berbagai hadis tentang keutamaannya ya. Oke, berikutnya slide terakhir ya. Jadi itu beberapa. Nah, maka ini apa yang bisa kita lakukan? Maka pesan untuk diri saya sendiri tadi ya, introspeksi muhasabah untuk diri saya sendiri, semoga buat kita semua juga, bahwa optimalkan diri kita, manfaatkan kondisi apapun ya, terutama di bulan Ramadan ini dengan karya mengajak umat untuk menyadari pentingnya taat, baik mulai dari ketakwaan diri, ketakwaan masyarakat, dan yang lebih penting dan lebih besar saat ini adalah ketakwaan negara, sehingga bisa mewujudkan generasi takwa, ketakwaan yang paripurna, menyembah hanya kepada Allah. Dan esensi dari takwa sejati itu adalah penerapan Islam kafah dalam naungan institusi pelindung dan pemersatu umat sedunia di dalam naungan khilafah. Itu dari saya. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silahkan sahabat surga, kalau ada yang ingin disampaikan, raise hand. Ya, silahkan Mbak Andika Febrina kalau yang lewat
chat juga boleh, tapi yang pertama yang didahulukan itu adalah yang raise hand. Tadi Mbak Andika Febrina sudah raise hand. Iya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda wabarakatuh. Ramsa. Bunda Ramsa, saya sangat merasa terbantu dengan mengikuti SSCQ ini karena jika saya sendiri tidak akan bangkit, tidak akan semangat dalam memperbanyak kedekatan dengan Al-Quran. Nah, dalam materi ini tadi dibahas tentang terkabulnya doa dan ada waktu yang utama untuk berdoa, yaitu saat sahur, saat berbuka puasa. Nah, saat-saat itu ibu-ibu itu kayak totalitas gitu mengurus waktu-waktu genting sahur dan berbuka sehingga kadang melupakan waktu berdoa ini. Sedangkan saat seharian itu juga berpacu dengan target-target yang udah di-listkan itu bacaan Quran, tafsirnya, bagaimana dalam memanage doa ini. Terima kasih. Maaf, tadi Bunda siapa ya? Saya nggak bisa. Andika Febrina. Oh, Bu Andika. Oh iya, Masya Allah. Bu Andika. Ya, langsung kita Jauh saja. dari Prancis ini ya, subhanallah. Ini Prancis punya ini Bu Andika Febrina ini ya. Nah, oke. Jadi saya langsung jawab atau bagaimana, Mbak Nibras? Langsung saja. Oke, alhamdulillah. Jazakallah khair Bu Andika pertanyaannya. Bagaimana kita kemudian agar tidak terlupa atau mungkin tidak fokus ke yang lain di saat waktu mustajab berdoa. Nah, kalau saya sendiri jujur ya, kalau saya sendiri kemudian begitu banyak mendapatkan ayat-ayat tentang doa di dalam Quran, itu saya langsung latihan pagi atau sore Maaf bunda-bunda, kalau bisa di-mute ininya kecuali pemateri dan host. Terima kasih. Ya, mohon maaf ya. Jadi kalau saya pribadi ketika mendapatkan doa, kalau nggak langsung ditulis, saya share ke nomor WA yang itu saya jadikan arsip. Lalu karena tahu bahwa memang waktu mustajab berdoa itu selain di waktu sahur adalah di waktu menjelang buka puasa atau sesaat pas buka puasa. Itu ya. Saya pernah mendengar dari beberapa ustadz tentang itu ya. Selain yang kita tahu bahwa setelah sholat gitu ya, setelah sholat itu adalah waktu-waktu mustajab doa atau setelah azan dan iqomah. Tapi khusus di bulan Ramadan, maka saya itu berusaha untuk, kalau sebelumnya kan kita tahu sahur itu lebih baik diakhirkan. Tapi kita berusaha mengambil waktu 5 menit aja dari waktu sahur itu untuk dipakai berdoa. Maka bila perlu pasang alarm, ini waktunya berdoa gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya hari ini saya belum berdoa, dan sebaiknya doa itu setiap hari berbeda. Jadi kalau kita punya tabel doa gitu ya, saya itu pas ya Allah subhanallah, begitu kita baca Al-Quran itu ada saja doa, ada saja yang itu sebenarnya semacam mengajak kita ini loh isi hatimu, ternyata kamu itu lagi begini, maka doa ini yang kamu butuhkan. Kalau saya sering merasa seperti itu, maka berusaha untuk mengambil kesempatan walaupun kecil dan menyiapkan waktu untuk berdoa itu. Hari ini saya berdoa untuk apa, untuk siapa, anak saya yang mana, untuk kebutuhan yang mana, untuk dunia dan akhirat saya yang spesifiknya di mana gitu. Jadi saat kita masak, kalau sore-sore menjelang buka puasa itu kan mungkin saat berwudu. Kalau misalnya sebelum buka puasa kita berwudu, maka kalau itu detik-detik menjelang buka puasa itu, katakanlah buka puasa di Jawa Timur ini yang kurang lebih 17.30 ya kalau di tempat saya, maka 17.30 sudah berwudu, siap-siap wudu sudah terjaga, maka berikutnya adalah doa gitu ya. Doa, dan di saat setelah minum air putih itu berdoa lagi gitu ya. Jadi ketika itu kita agendakan itu kan seperti alarm dalam otak, saya mau berdoa gitu ya. Jadi alarm dalam otak akhirnya kemudian bismillah, ada doa apa hari ini, seperti itu. Jadi dengan hal-hal intinya memang di waktu dan merencanakan, memberanikan diri, memporsikan waktu sehingga kita bisa mengoptimalkan amal-amal yang lain, doa juga jalan, karena usaha dan doa sejalan ya.
Tidak kemudian usahanya lebih banyak, doanya tidak, atau tidak banyak doanya, usahanya tidak, tapi harus sejalan, seimbang. Nah, itu yang saya tahu. Afwan. Cukup. Jazakillah khairan. Nanti saya buat alarm, mungkin bisa membantu ya. Iya, Jazakillah khairan. Bunda. Barakallah. Oke, wajah. Nah, kami mohon maaf karena sekarang kita sesi tanya jawab di yang sesi pertamanya kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan lewat chat nanti saya kirimkan ke pemateri, selanjutnya nanti pemateri bisa menjawab dan share nanti saya share juga kembali di grup. Nah, berikutnya kita langsung melangkah ke acara selanjutnya, pembacaan puisi oleh Mbak Mida Istiqomah. Kepada Mbak Mida, tafadhali. Jazakillah khairan Mbak Nibras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam Kapal, penabur berkah, karya Mida Istiqomah. Beduk Ramadan telah ditabur, menyapa bumi segala penjuru. Insan beriman riang gembira, memeluk bulan suci nan mulia. Ramadan menebar keistimewaan, bulan bertabur keberkahan, bulan penuh perjuangan, melawan hawa nafsu bersama Al-Quran. Sayang, 1000 sayang, Al-Quran ini tak lagi diterapkan. Diletakkan asal, berdebu, usang lalu terlupakan. Penduduk dunia hidup sengsara dalam ubangan jahiliyah hingga menjauh dari Al-Quran. Yang telah lama tenggelam, mari kembali pada syariat Islam. Ketika detik Ramadan ini nan indah dalam genggaman, apa di bawah naungan khilafah terus diperjuangkan. Ramadan berbagai aturan pelanggar syarak, umat pun dibuat terpana menyaksikan kezaliman yang menerpa. Mereka terapkan sistem kufur. Kapitalisme terus menggempur. Tatanan negara kian hancur. Mirisnya, umat muslim ikut melebur. Kawan, sadarlah, umat muslim sedang dikurung, terpuruk dan kalah, terdiam dan mematung. Wahai kaum muslim, apa yang menimpa umat ini? Pasrah diremas bobroknya sistem. Seluruh tubuh dikuliti. Wahai kawan, waktunya kita bangkit untuk melawan ironi yang dicipta oleh lawan di negara tanpa perlindungan. Kawan, bangkitlah, dunia butuh khilafah. Tancapkan penerapan Islam kapah agar Ramadan semakin berkah. Dahulu di zaman Rasulullah
Ramadan amatlah indah. Umat hidupkan syariat Allah, torehkan kejayaan khilafah. Kini khilafah memang belumlah tegak. Tugas kita untuk segera bergerak, bangkitkan semangat juang, duduki posisi, ambil peluang. Janji Allah itu pasti. Begitu juga dengan janji Nabi. Daulah Islam akan kembali tegak, menghujam kejayaan ke seluruh bumi. Ajak hati, merajut doa harapan. Semoga umat tercerahkan. Segera bangkit bergandeng tangan, melukis jayanya dan indah. Ramadan selanjutnya menjadi satu sejarah semakin penuh rahmat dan berkah. Bersimpuh pasrah. Islam kapah diterapkan dengan indah. Umat meraup kemuliaan, pahala berlimpah. Ya Robbi, kini kami bersimpuh pasrah sepenuh hati untuk membasuh noda diri. Ya Allah, yang maha tinggi, lunturkan dosa di bulan mulia lagi suci. Izinkan kami sucikan jiwa raga ini, berharap ridhomu, meraih surga ilahi Robbi. Medan 8 April 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih, puisinya sangat menyentuh. Nah, berikutnya kita berpindah lagi ke materi yang kedua yang akan langsung saja saya persilahkan kepada Ustazah Wina untuk menyampaikan materinya. Silahkan Ustazah. Baik, suaranya terdengar? Iya Ustazah, insya Allah Terdengar saja. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Lilik yang sudah memberikan kesempatan dan menunjuk, ya Allah, pada kesempatan kali ini memberikan kesempatan saya untuk berbagi, sharing ke teman-teman sekalian di komunitas SSCQ ini. Pada kesempatan kali ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan atau sharing aja kali ya ibu-ibu, sharing tentang literasi gitu ya, sharing tentang literasi. Sebelumnya saya mau cerita sedikit ketika Bunda Lilik itu menuliskan pengisi kajian online bulan ini itu adalah Bunda Ramsa, dan saya terkaget-kaget karena saya terbilang anak yang baru masuk lah ya, newbie gitu di SSCQ ini, kemudian belum banyak karya gitu ya, tertoreh, terus rasanya tuh apalah saya gitu ya. Saya mau sekedar kentang gitu. Yang ingin dibagi itu saya belum punya gitu. Sesadar saya. Cuma pas kemarin itu saya sharing dengan Bunda Yuyun, saya sharing dengan Bunda Lilik, akhirnya beliau itu mengatakan ya sudah,
yang Mbak Wina bisa sharingkan saja selama di SSCK ini, apa yang didapatkan gitu ya. Jadi bismillah, di pertemuan kali ini saya ingin sharing apa yang ingin saya dapatkan. Judul materi hari ini literasi mendekap Al-Quran. Monggo lanjut Mbak. Ya, ini sedikit perkenalan. Saya Wina, alamatnya di Bekasi, kemudian alhamdulillah sudah menikah, 2 orang anak. Moto hidupnya lillah, billah, fillah, ibu rumah tangga, homeschooler, kemudian pengurus kajian. Ada FB dan IG ini juga. Mulai tertarik dunia kepenulisan itu kemarin pas masuk di SSCK, karena sebelum-sebelumnya sudah tahu gitu ya, komunitas-komunitas menulis, cuman qadarullah belum ada kesempatan dan memang belum ada belum ada kesempatan saja gitu ya. Ini beberapa karya antologi gitu ya. Kalau tadi Bunda Ramsa, Masya Allah ya, atau bunda-bunda yang lain saya baru sedikit gitu ya. Kemudian ada beberapa yang sudah proses terbit. Gitu. Silakan Mbak. Nah, pada sesi kali ini saya ingin sharing ke teman-teman sekalian, ke sahabat-sahabat sekalian tentang literasi mendekap Al-Quran. Bayangkan kalau literasi itu tanpa Al-Quran. Begitu ya. Di satu sisi lagi ada literasi yang mendekap Al-Quran. Mendekap itu berarti memegang gitu ya, kemudian memeluk erat gitu, tidak dilepaskan. Nah, saya ingin berbagi dari 2 sisi itu. Sebelumnya kita bahas dulu tentang salah satu kutipan, ini pengantar saja, di Tafsir Al-Maraghi. Jadi Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi itu menuliskan kutipan yang luar biasa kalau menurut saya gitu ya. Di sana dituliskan Al-Quran telah mengubah suatu bangsa yang sangat rendah menjadi sangat mulia dengan perantaraan keutamaan kalam gitu ya. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini menuliskan kutipan ini ketika membedah tafsir surat Al-Alaq ya, ayat 1 apa saya? Coba dicari. Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, yang dimaksud oleh Syekh Al-Maraghi bahwa Al-Quran itu sudah mengubah suatu kaum yang sangat rendah, itu ditujukan kepada bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Kita pahami bersama ya, bahwa kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu luar biasa. Tradisi jahiliyah mewarnai bangsa Arab di sana. Tawaf dalam keadaan telanjang, kemudian istri dari ayah itu bisa diwariskan gitu ya, kemudian mengubur anak hidup-hidup, tradisi minum khamr yang luar biasa, riba bergelimangan di mana-mana. Itu adalah tradisi-tradisi yang ada sebelum Islam datang, sebelum Al-Quran mewarnai bangsa Arab pada saat itu. Yang kedua adalah tradisi keilmuan. Jadi pada saat itu bangsa Arab itu memang bukanlah negara adidaya, bukanlah daerah yang syarat dengan keilmuan gitu ya. Negara adidaya di sana pada saat itu adalah kaum Romawi dan Persia. Gitu. Sedangkan Arab itu dikenal sebagai satu wilayah tandus yang dihuni oleh orang-orang yang adabnya, bahasanya, peradabannya tidak terlalu diperhatikan oleh dunia. Tapi Masya Allah, setelah Islam datang, setelah Al-Quran mewarnai kehidupan masyarakat, Islam itu menjadi negara adidaya, menjadi negara penakluk, dan menjadi bangsa yang beradab. Gitu ya. Nah, hal yang yang kita patut cermati juga bahwa kondisi Arab pada saat itu belum ada tradisi tulis-menulis. Jadi baca dan menulis itu sebelum Islam datang itu belum terlalu populer, bahkan tidak diwajibkan, gitu ya. Wajar kalau kita baca di beberapa literatur, Rasulullah dengan beberapa sahabat itu kan ummi, gitu ya, karena memang budaya di sana belum. Yang lebih condong di sana adalah budaya oral, budaya lisan, dan juga budaya hafalan. Nah, ini menjadi salah satu rahasia mengapa bangsa Arab itu dititipkan wahyu Al-Quran karena daya hafalnya yang luar biasa, gitu ya. Nah, jadi dari kutipan tafsir Syekh Al-Maraghi ini kita bisa sedikitnya gitu ya, bisa melihat bahwa Al-Quran itu bukan hanya mengubah pribadi, bukan hanya mengubah suatu masyarakat, tapi juga mengubah satu bangsa yang lebih besar tatarannya,
dengan perantaraan Al-Quran. Gitu ya. Yang kedua, kutipan yang ingin saya bagi ke teman-teman ada di bukunya Syekh Ragib Asirjani dalam buku Spiritual Reading, Hidup Lebih Bermakna dengan Membaca. Beliau mengutip salah satu ucapan orang Yahudi ketika ditanya pada satu event. Orang Yahudi itu mengatakan, kita, orang Yahudi, itu tidak takut dengan umat Islam. Karena umat Islam adalah umat yang tidak suka membaca. Masya Allah ya, ini sindiran keras bagi kita, gitu ya. Sindiran keras bagi kita, bangsa Yahudi itu tidak takut kepada umat Islam karena umat Islam tidak suka membaca. Membaca apa? Terutama membaca Al-Quran ini yang jadi persoalan. Karena Al-Quran ini adalah sumber inspirasi, sumber hukum, gitu ya, sumber pahala kaum muslim. Dan ternyata faktanya banyak dari umat Islam itu yang tidak suka. Tolong diambilkan minum. Aduh di. Ya, itu saja barangkali, lanjut Mbak. Ya. Sebelum membedah tentang literasi mendekap Al-Quran, kita sepakati bersama dulu ya definisi dari literasi. Secara etimologis, secara bahasa, literasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu litera yang artinya surat. Sedangkan secara terminologi, secara sederhana literasi itu adalah keberaksaraan atau melek aksara, yaitu kesadaran dan kemampuan yang berhubungan dengan membaca dan menulis. Sedangkan orang yang memiliki kemampuan literasi biasanya disebut dengan literat, gitu ya. Jadi lanjut dulu Mbak. Definisi lebih komplitnya saya kutip dari Wikipedia. Di sini diungkapkan bahwa literasi sendiri dapat dipahami sebagai seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi literasi itu bukan hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tapi juga kemampuan atau skill bahkan ya, skill untuk problem solving, memecahkan kehidupan dalam masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa bisa lihat dari makna ini bahwa literasi ini sangat penting, gitu ya, karena dia menentukan kualitas pikiran dan juga daya hidup seseorang ataupun masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi. Jadi semakin tinggi tingkat literasi seseorang atau masyarakat, maka kita bisa pastikan gitu ya, kecenderungan tingkat pikiran itu jauh lebih tinggi, gitu ya. Meskipun nanti kita lihat dulu literasinya itu sahih apa tidak, gitu ya. Karena faktanya di negara-negara besar saat ini, Jepang, Amerika, Eropa, gitu, tingkat literasinya tinggi, gitu ya. Akan tetapi karena sumber literasinya tidak sahih, gitu ya, literasinya itu masih mewajarkan kemaksiatan, literasinya itu tidak menggugah kualitas fitrah, gitu ya, sehingga tidak memunculkan kebangkitan hati, begitu ya. Nah, jadi tingkat literasi itu menunjukkan tingkat kebiasaan berpikir seseorang. Oh, kecil ya suaranya. Tes sudah lebih besar. Afwan Bunda, kalau di saya udah besar suaranya. Oh, sudah besar. Berarti sinyal ya? Iya. Baik, Iya. baik. Ya, jadi tingkat literasi itu menunjukkan tingkat kebiasaan berpikir, gitu ya. Makanya ada istilah budaya literasi. Artinya budaya literasi itu merujuk pada kebiasaan berpikir yang diikuti oleh proses membaca dan juga menulis, gitu ya. Jadi luar biasa, literasi itu berkaitan dengan berpikir, proses peningkatan atau kebangkitan pemikiran, dan nanti berlangsung atau berkaitan juga dengan kebangkitan suatu bangsa. Lanjut Mbak. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Bisakah? Ya, slide selanjutnya itu tentang literasi Islam. Jadi kita kaitkan literasi dalam konteks kekinian dengan literasi Islam. Literasi Islam itu ternyata agama Islam itu memiliki karakteristik yang kuat dalam mendorong literasi, gitu ya. Bahkan dari berbagai literatur yang ada, gitu,
itu terlihat sangat jelas bahwa Islam itu mendorong umatnya untuk berdaya dalam berliterasi, gitu ya. Apalagi literasi itu kan berkaitan dengan kemampuan meneliti, menelaah, gitu ya, menganalisis, mengkritisi, kemudian tadi ya problem solving, itu adalah rahasia kunci kebangkitan suatu bangsa atau suatu kaum yang berpikir, gitu ya. Dan Islam itu memiliki karakteristik itu. Itu bisa dilihat dari indikator-indikator. Yang pertama adalah wahyu pertama. Sudah tahu ya. Jadi wahyu pertama ini sesuai dengan tema apa namanya itu 2 bulan lalu ya, ketika SSCQ itu mengangkat tema tentang Iqra, gitu ya. Wahyu pertama. Jadi di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu ternyata Masya Allah menunjukkan betapa Islam itu mengajak manusia itu untuk berpikir. Bacalah. Dan ternyata para ulama itu kan menafsirkan baca yang dimaksud itu bukan sekedar baca tekstual, tapi baca yang dimaksud para ulama itu adalah mengkaji, meneliti, menganalisis, gitu ya. Sebentar. Mohon izin sebentar dulu, ada tamu. Oh, ada. Ya, mohon maaf. Jadi di wahyu pertama itu, gitu ya, Masya Allah ya, bukan perintah pertama dari Allah itu bukan sholat, juga bukan puasa, gitu ya, atau kewajiban-kewajiban yang lain, tapi kewajiban yang pertama diwajibkan itu adalah Iqra, mengkaji, menganalisis, gitu ya, mengkritisi, berpikir, gitu ya. Kemudian di ayat kelima surat Al-Alaq itu Allah menghubungkan antara Iqra itu dengan penanya Allah, gitu ya, bil qalam. Artinya apa? Artinya mengkaji itu, gitu ya, mengkaji itu, menganalisis itu tentu dengan al-qalam. Qalamnya siapa? Tapi qalamnya Allah, karena hakikatnya Allah lah yang mengajarkan manusia bagaimana dan apa saja yang belum diketahui oleh manusia, gitu ya. Jadi ini satu bukti bahwa Islam mendorong literasi. Nah, yang kedua adalah kita bisa lihat dari jejaknya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah begitu peduli terhadap literasi dan pendidikan di dalam Islam. Misalnya yang pertama, kita paham bersama ya, kita tahu bersama bahwa Rasulullah dalam proses menurunkan wahyu itu selalu Hafiz. Ya. Dalam proses apa namanya itu mentransfer wahyu kepada manusia, kepada para sahabat saat itu, Rasulullah mengajarkan secara talaki, secara langsung kepada para sahabat di Darul Arqam bin Abi Arqam. Itu adalah proses transfer literasi yang luar biasa, gitu ya, yang luar biasa. Mohon maaf ini yang hujan bagaimana ya. Nah, yang kedua, kepedulian Rasulullah itu atau aktivitas Rasulullah dalam mendorong literasi itu bisa kita lihat pada saat perang Badar, gitu ya, di tahun 624. Pada saat itu beliau meminta kepada para tawanan perang itu dalam membebaskan dirinya itu bukan dengan memberikan harta tebusan, gitu ya, tapi dengan mengajarkan anak-anak di Madinah itu membaca dan menulis, gitu ya. Ya, apa namanya tuh? mendidik anak-anak di Madinah. Itu kepedulian Rasulullah terhadap literasi. Nah, yang kedua adalah Rasulullah itu menunjuk guru, gitu ya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah meminta kepada Ubaidah bin Al-Samit, gitu ya, untuk mengajari anak-anak, gitu ya, mengajari masyarakat di Madinah itu di Sufa namanya ya,
Sufa itu apa? Sufa itu adalah salah satu bagian dari masjid yang itu dikhususkan untuk tempat pendidikan, untuk belajar membaca, menulis, menghafal Al-Quran, gitu ya. Dan sufa itu dibuat berbeda dengan masjid, gitu ya. Jadi tempatnya lebih tinggi seperti panggung, gitu. Dan ditunjuklah Ubaidah bin Al-Samit itu untuk mengajar. Yang selanjutnya adalah mempelajari bahasa asing. Ini juga aktivitas Rasulullah. Rasulullah itu menyuruh Zaid bin Sabit, gitu ya. Baik, 5 menit lagi, Masya Allah. Ya. Rasulullah itu menyuruh Zaid bin Sabit untuk mempelajari berbagai macam bahasa. Nah, yang selanjutnya adalah literasi untuk mendokumentasikan wahyu. Ini terjadi pada saat masa Khulafaur Rasyidin ketika Al-Quran itu dikodifikasi, gitu ya. Jadi wahyu dari Allah, dari Rasulullah itu dituliskan, didokumentasikan dalam bentuk kitab, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya melahirkan masa kegemilangan Islam. Kita paham bersama ya, di masa-masa kegemilangan Islam itu Masya Allah luar biasa. Ilmuannya luar biasa, karya literasinya luar biasa, gitu ya. Kemudian ilmu pengetahuan berkembangnya luar biasa. Bahkan di satu buku karangan orang Barat itu dikatakan Islam itu sebagai mercusuar peradaban, dan Barat sampai kapanpun itu tidak bisa membayar hutang peradaban terhadap Islam, gitu ya. Itu orang Barat sendiri yang mengatakan. Baik, lanjut Mbak. Nah, ini jejak literasi Islam banyak ya. Jadi barangkali juga teman-teman sudah paham bersama, ada ilmuwan-ilmuwan Islam, ada perpustakaan Islam, dan perpustakaan satu, tapi 5 dibeda-bedakan. Ada perpustakaan akademi, perpustakaan khusus itu dikelola oleh swasta, perpustakaan sekolah, perpustakaan masjid dan universitas. Bahkan kita bisa ketahui ya bahwa di setiap masjid pasti selalu ada perpustakaan, gitu ya. Kemudian banyak kitab-kitab para ulama dan selanjutnya. Lanjut Mbak. Nah, hal yang ingin saya sharingkan lagi, silakan dilanjut. Ini sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan, cuman waktunya ya dibatasi cuma 20 menit, jadi kita lewat-lewat. Lanjut Mbak. Selanjutnya yang ingin saya garis bawahi itu adalah tentang produktivitas ulama, gitu ya. Jadi di masa kejayaan Islam, gitu ya, di masa kejayaan Islam, ulama-ulama itu sangat produktif, dan itu yang menjadikan literasi di dalam Islam itu begitu mencolok. Nah, jadi bukan hanya bukan hanya tersebar, bukan hanya banyak, tapi mencolok. Yang mencolok itu sangat luar biasa, gitu ya, sangat luar biasa. Nah, kita bisa lihat sendiri bagaimana produktivitas ulama di masa kejayaan Islam, gitu ya. Di situ dituliskan ya, dalam kitab Qimatuz Zaman Inda al-Ulama, gitu ya. Ini beberapa kisah saja. Ibnu Jarir itu menuliskan karangannya 358.000 lembar. Yang dalam satu hari itu menulis 4 lembar, gitu ya, Masya Allah. Kemudian Imam Ibnu Jauzi 500 lembar, gitu ya, dan banyak lagi ya. Jadi teman-teman silahkan nanti bisa dibaca bagaimana produktivitas para ulama itu di masa kejayaan Islam itu tiada duanya, gitu ya. Bahkan Ibnu Rushdi itu Masya Allah ya, beliau tidak pernah meninggalkan malam-malamnya kecuali dengan membaca buku, dan selalu begitu, kecuali 2 malam saja, yaitu ketika ayahnya wafat dan juga ketika masa malam pengantin. Itu luar biasa. Lanjut Mbak. Bahkan di sini ada ya cerita ada seorang ulama yang ditabrak kuda karena dia membaca buku jinnah. Itu saking gitu. Ya lanjut Mbak. Jadi apa yang ingin saya sampaikan bahwa Al-Quran itu adalah sumber literasi terbesar, gitu ya. Kenapa para ulama itu bisa sangat begitu produktif, gitu ya? Karena memang mereka sudah dengan strong way-nya, kalau bahasa Bunda itu ya, strong way-nya. Mengapa harus menulis, mengapa harus berdakwah, dan mengapa harus mencintai ilmu, gitu. Karena memang Al-Quran itu sumber literasi Islam terbesar, dan kejayaan Islam itu karena literasi, dan kemunduran itu karena meninggalkan literasi, gitu ya. Yang selanjutnya kita lihat sedikit perbandingan di satu sisi dengan literasi masa kini. Saya soroti dari di Indonesia saja ya. Jadi di Indonesia itu minat baca orang Indonesia itu hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang yang disurvei, yang suka membaca itu hanya 1 orang.
Masya Allah ya. Indonesia itu berada di urutan kedua paling bawah dalam hal literasi, di bawah Botswana, gitu ya. Kemudian dari ada faktanya 62 dari 70 negara, kemudian indeks pembangunan manusianya itu 117 dari 175 negara. Dan hal yang harus kita garis bawahi juga atau yang harus kita perhatikan juga di era digitalisasi literasi masa kini itu lebih banyak orang-orang yang membaca secara digital, secara online dibandingkan media cetak. Ini juga menjadi peluang bagi kita gitu ya. Dan ada survei yang lain bahwa jumlah peminat bacaan itu kebanyakan di Facebook gitu ya. Jadi Facebook itu masih merajai, menjadi primadona gitu ya dalam hal literasi ya, dalam hal literasi. Yang selanjutnya Mbak, nah literasi rendah itu menyebabkan banyak permasalahan di tengah-tengah. Jelas ya. Kenapa bisa demikian? Ya karena ketika literasi rendah itu menjadi indikator bahwa masyarakat tidak berpikir, gitu ya. Masyarakat tidak memiliki asupan gizi bagi akalnya, bagi pengetahuannya, sehingga dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas meneliti, menelaah, kritis, gitu ya. Sehingga apa yang terjadi, standar hidupnya itu menjadi kabur. Dan solusi yang diambil dari semua permasalahan yang dialami oleh masyarakat itu tidak mengakar. Akidahnya lemah dan akhirnya faham-faham lain selain Islam itu justru yang menggerogoti umat. Gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah literasi itu berkaitan erat dengan kebangkitan dan kemunduran pemikiran suatu bangsa. Nah, lanjut Mbak. Nah, ini saya sharing sedikit ya. Penyebab mengapa literasi kaum muslimin saat ini bisa dikatakan rendah gitu ya, khususnya di Indonesia, satu karena memang ditinggalkannya bahasa Arab. Gitu ya. Jadi bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Kalau tidak bahasa Arab berarti tidak mampu menggali pemikiran-pemikiran yang ada di dalam Al-Quran. Gitu ya. Bahkan ini juga salah satu strategi Barat, gitu ya, strategi penjajah, strategi asing untuk memundurkan pemikiran kaum muslimin, gitu ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah bahasa yang paling mulia, gitu ya. Beliau itu mengatakan bahwa karena Al-Quran itu adalah kitab paling mulia, diturunkan oleh manusia yang paling mulia, disampaikan oleh malaikat, bahkan diturunkan di tempat yang paling mulia, di bulan yang paling mulia, maka bahasa gitu ya, yang paling mulia yang ada di dalam Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Itu Masya Allah gitu ya. Selanjutnya adalah kesadaran umat terhadap Islam itu rendah. Karena memang tadi umat itu tidak memiliki asupan dalam proses berpikirnya, sehingga wajar kalau tingkah lakunya itu dan mentalitas masyarakat yang terbentuk itu tidak maju gitu ya, tidak mundur. Bahkan kesadaran memegang Islam, mendekap Al-Quran itu rendah gitu ya. Kalau kita sekarang mentalitasnya ya, Masya Allah, serba pengen cepat, serba pengen instan, serba pengen mudah gitu ya. Ketika menulis ya, kita pengennya langsung gitu ya, padahal proses itu mau tidak mau menjadi proses harus dilewati gitu ya. Proses ukiran itu harus dilewati untuk mendapatkan pahatan yang indah itu harus dilewati gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah pemahaman umat tentang sejarah Islam yang nah ini saya mengutip ungkapan seorang politisi Yahudi, dia itu mantan Menteri Pertahanan Yahudi Israel. Dia berkata bahwa ada 3 kelemahan kaum muslim saat ini. 1, mereka malas. 2, mereka tidak mempelajari sejarahnya sendiri. Yang ketiga, mereka itu adalah kaum yang spontan dan tidak terencana. Pertama kali saya membaca, Masya Allah, saya banget gitu ya. Dan ini mungkin menjangkiti juga kaum muslimin yang ketika berbicara tentang sejarah itu minim sekali. Ya. Bahkan ketika kemarin kita mengadakan acara jejak khilafah di Nusantara, kita kan kebanyakan dari kita itu terkaget-kaget. Sebegitu detailnya kah hubungan antara khilafah dengan Indonesia, gitu ya? Sebegitu detailkah gitu ya? Jejak-jejak khilafah Utsmani, khilafah Abbasiyah itu di Indonesia, gitu. Itu Masya Allah. Dan yang terakhir adalah hilangnya institusi penjaga literasi dan ilmu. Nah, ini yang paling berpengaruh. Kenapa? Karena negara itu yang menjadi tonggak, gitu ya, menjadi pengendali, menjadi pewarna para masyarakat. Kalau negaranya hilang, negaranya tidak mencintai literasi, tidak mendorong literasi, wajar
masyarakatnya juga begitu, gitu ya. Lanjut yang selanjutnya adalah eksternal, gitu ya. Nah, faktor eksternal itu dari pengaruh budaya Barat dan juga invasi, gitu ya. Jadi pandangan Barat, kita paham bersama, barangkali teman-teman juga sudah membaca bagaimana proses degradasi pemikiran umat, gitu ya, degradasi pemahaman umat sampai ada di titik kemunduran sekarang itu kan Masya Allah. Kalau Eropa pada masa Renaissance, gitu ya, pada masa abad pencerahan itu, mereka mengatakan itu adalah abad pencerahan dunia, di mana dunia itu akan diwarnai dengan pemahaman dan teknologi yang baru. Bagi Islam, justru itu adalah abad kemunduran. Gitu ya. Kenapa? Karena justru penjajahan terhadap dunia Islam, terhadap pemahaman Islam, itu dimulai pada saat itu. Gitu ya. Pada saat itu. Dan berkebalikan ketika Eropa tidak bangkit, mereka dalam masa kegelapan, justru Islam adalah dalam masa kejayaan. Dan Eropa itu, para ilmuwannya, tokoh agamanya, anak-anak mudanya, gitu, itu belajar ke dunia Islam, gitu, dan itu gratis. Itu Masya Allah ya. Wajar kalau tadi ada ungkapan dari orang Barat itu, sampai ke tidak akan mampu membayar hutang ilmu pengetahuan, hutang literasi itu kepada dunia Islam, gitu ya. Nah, saat ini pengaruh pandangan Barat, ideologi Barat itu begitu mencengkram kita, gitu ya. Yang selanjutnya adalah pengkraman invasi Barat. Nah, invasi yang paling terasa di sekitar kita itu adalah invasi pemikiran, betul ya? Invasi pemikiran dan cara pandang. Karena memang ini adalah strategi perang gaya baru. Jadi perang terhadap wilayah-wilayah ex Daulah Khilafah itu bukan dengan perang fisik lagi, tapi dengan perang ideologi, perang pemikiran. Dicengkramkan nilai-nilai Barat, dicengkramkan hegemoni kekuasaan Barat di negeri-negeri kaum muslim. Nah, lanjut Mbak, ini terakhir ya, 3 slide terakhir. Kebangkitan Islam akan dicapai ketika umat Islam kembali memahami ajaran dan spirit Al-Quran. Ini jelas ya, kebangkitan Islam itu saat literasi itu mendekat Al-Quran. Jadi rahasia kebangkitan umat Islam, khususnya dalam literasi, yang literasi itu nanti akan membangkitkan umat, itu adalah ketika Al-Quran dijadikan inspirasi, pijakan, gitu ya, dijadikan motivasi, gitu ya. Selanjutnya Mbak, nah terakhir literasi yang membangkitkan Islam itu, lantas kita harus atau kita ambil bagiannya di gitu ya. Maka yang ingin saya katakan, teladani para ulama, gitu ya, teladani para ulama. Lanjut Mbak, karena para ulama itu di masa kejayaan Islam itu luar biasa kiprahnya. Justru mereka lah yang menjadi trendsetter, tokoh pembaharu dalam kancah peradaban umat. Kalau sekarang kan bukan ya, justru ulama itu dipinggirkan, ulama itu dizalimi. Wajar kalau tidak berkah gitu ya ilmunya, tidak berkah kehidupan kita ya, karena memang tidak hormat kepada para ulama. Nah, apa sih rahasia para ulama di masa kejayaan Islam sehingga mereka bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa, pengaruh-pengaruh yang luar biasa terhadap kejayaan Islam? Yang pertama adalah karena mereka itu ikhlas. Ya, jadi ketika menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, berdakwah, menghasilkan karya, ikhlas, gitu ya, untuk investasi akhirat. Jadi dalam dakwah itu ikhlas. Dan waktu itu terbatas, sehingga mereka memanfaatkan bisa mungkin ya, supaya waktu itu menghasilkan gitu ya, sesuatu, menghasilkan karya. Dan karya itu bukan untuk diri sendiri, karyanya untuk. Nah, yang selanjutnya adalah adanya apresiasi dan kontribusi negara. Ini kunci yang paling, bahasanya kunci pembuka, kunci penentu gitu ya, berkembangnya literasi terhadap kita, terhadap umat Islam, khususnya terhadap para ulama itu karena ada apresiasi dan kontribusi dari negara. Bayangkan, karya ulama itu dihargai seberat emas, dan kertas-kertas pada masa dulu itu kan berat-berat, tapi karyanya dihargai dengan emas gitu ya. Kemudian karyanya itu digratiskan kepada masyarakat karena sudah dibayar, karena sudah didanai, sudah didulang gitu ya oleh negara. Itu kan berarti luar biasa. Nah, lanjut, ini slide terakhir.
langkah-langkah yang harus kita lakukan, ini uslub saja ya, teman-teman, cara yang bisa kita lakukan dalam membumikan literasi yang mendekam Al-Quran. Satu adalah tanamkan kecintaan, membaca dari keluarga. Jelas ini ya, jadi bukan hanya kita, di SSCK ini kan didorong, kita itu didorong untuk bisa membaca Al-Quran, membaca buku, gitu ya, menelaah, meneliti, kemudian mengambil hikmah dan membagikannya, itu luar biasa. Yang kedua adalah bangun perpustakaan di masjid dan musola. Ini juga sudah banyak ya, perpustakaan-perpustakaan yang dirintis, gitu, yang berjalan juga, teman-teman kita juga sudah banyak yang membuka perpustakaan ini. Yang ketiga, bentuk komunitas baca dan tulis. Masya Allah ya. Kalau yang mampu, yang bisa di sekitar rumah kita, dan itu juga bisa menjadi uslub dakwah, gitu ya. Rumah baca apa, mengadakan acara apa, kan itu luar biasa ya, sekarang lagi tren gitu, dan itu menjadi uslub juga. Kemudian mengambil bagian dari kebangkitan literasi Islam dengan dakwah bil qalam, nulis, gitu ya. Dengan kita menulis, menumpahkan gagasan kita, menumpahkan ilmu pengetahuan kita, menumpahkan kegelisahan kita. Karena menulis itu, Anda orang itu sedang gelisah, dia butuh saluran, gitu ya. Dia butuh saluran untuk kegelisahan itu, untuk merunut solusi yang harus dilakukan, dan juga dia berdakwah, gitu, mengamar dakwah berkala. Yang selanjutnya kita bisa berkontribusi di pendidikan Islam dan juga di dakwah jamaah, gitu ya. Itu barangkali dari saya. Mohon maaf ya jika waktunya molor. Barangkali dari saya demikian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kebetulan sudah ada satu pertanyaan yang masuk di chat yang ditanyakan sama Bunda Yuyun Rumiwati. Jadi langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk menanggapi pertanyaan yang masuk di chat, dan mohon maaf buat sahabat Surga Cinta Quran, untuk sesi kali ini tidak di pertanyaan yang secara langsung kami belum buka dulu. Jadi silahkan Mbak Wina 5 menit waktu untuk menanggapinya. Silahkan. Masya Allah. Baik, saya bacakan dulu ya, Mbak Wina. Bagaimana mengarahkan sebagian umat yang cenderung menyukai literasi dengan penafsiran Al-Quran cenderung liberal, yang akhirnya tidak mengarahkan pada penerapan Al-Quran, tapi justru menolak penerapan Al-Quran dalam sistem kehidupan bernegara. Ya, baik. Sedikit saya jawab. Mengarahkan orang-orang yang lebih menyukai literasi penafsiran Al-Quran yang liberal. Ini memang faktanya sudah bertebaran di sekitar kita ya, teman-teman, bahwa pengrusakan terhadap Islam itu bukan hanya dari pengrusakan institusi Islam, diruntuhkannya daulah khilafah, gitu ya, kemudian diganti dengan pemerintahan demokrasi yang liberal, tapi juga ternyata pengrusakan Islam itu saat ini terjadi obrak-abrik bahasanya, mengobrak-abrik ajaran Islam, gitu ya. Ini terjadi mengobrak-abrik ajaran Islam. Bahkan kan ada upaya-upaya untuk mengubah ayat-ayat Al-Quran, dan itu selalu ketahuan. Yang selanjutnya adalah upaya mereka itu menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan penafsiran ulama, gitu ya, tapi penafsiran versi mereka, gitu ya, penafsiran versi mereka. Bagaimana untuk mengarahkan umat? Mau tidak mau, umat itu kita harus terjadi perbenturan, gitu ya. Kita harus menyodorkan kepada umat tafsiran yang benar, mau tidak mau, gitu ya. Kenapa? Karena jika tidak ditampilkan, gitu ya, penafsiran yang benarnya berdasarkan penafsiran para ulama dan bukan penafsiran orang-orang liberal, maka penafsiran yang amburadul itu akan senantiasa karena dibiarkan. Jadi mau tidak mau harus ada, gitu ya, pertentangan atau perbenturan, gitu ya, antara pemahaman yang salah dengan pemahaman yang benar. Kemudian ketika dibenturkan,
dan perbenturan ini bergantung kepada kuat atau tidaknya yang membenturkan. Jadi semakin misalnya nih ya, pihak yang liberal itu dia semakin kencang mendakwahkan tafsiran-tafsiran yang salah gitu ya, kemungkinan besar dia akan jauh lebih menguasai opini gitu ya, dibandingkan dengan penafsiran yang benar. Makanya ini menjadi tugas kita bersama ya, untuk senantiasa terus mengopinikan yang hak gitu ya, termasuk dalam tafsiran literasi yang benar itu di tengah-tengah umat, supaya umat itu terwarnai dan tercerdaskan. Yang kedua memang upaya ini tidak bisa dilakukan individu gitu ya. Kalau individu yang counter literasi yang salah itu capek dan pengaruhnya tidak seberapa besar. Itu perlu adanya upaya yang lebih besar gitu ya. Upaya yang lebih besar dari siapa? Dari masyarakat. Makanya harus, kalau Dr. Vika Komara itu menyebutkan, harus dibentuk benih-benih atau wadah-wadah gitu ya, yang itu akan inseminasi pemahaman umum gitu ya. Jadi bukan individu yang bekerja tapi masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, upaya untuk mengarahkan umat ini tidak akan berhasil kalau hanya ditopang individu dan masyarakat gitu ya. Kenapa? Karena yang menjadi kunci gitu ya, yang menjadi kunci menyebar atau tidaknya kebaikan dan keburukan itu adalah negara. Makanya wajar kita butuh sekali dengan institusi yang itu menyebarkan yang benar-benar aja gitu, dan juga menghandle atau mengkat gitu ya yang salah-salah itu. Saat ini kan di sistem saat ini itu kita dibiarkan bebas gitu ya, kita dibiarkan seolah-olah silahkan bertarung, negara tidak mengambil bagian, negara tidak ikut campur dalam masalah itu. Malah kecenderungannya sekarang justru negara itu berpihak kepada yang salah itu. Kenapa? Karena kepentingan mereka akan lebih bisa diwujudkan oleh yang salah-salah itu. Banyak ya faktanya sekarang lebih tendensi kepada Islam dibandingkan kepada yang salah-salah tadi. Jadi menurut saya itu Ustazah, untuk mengarahkan umat itu memang harus ditopang oleh tiga itu ya, oleh dakwah kita, individu yang menyebarkan dengan gencar kita. Yang kedua adalah membentuk masyarakat yang memang menyebarkan dan sudah memiliki kesadaran sehingga literasi yang mendekap Al-Quran itu menjadi opini umum. Yang ketiga memang butuh kekuatan institusi negara. Itu barangkali. Ya. Terima kasih untuk tanggapannya. Selanjutnya kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu kuis dari Bunda Lili. Dan mungkin ini juga merupakan acara yang dinanti oleh sahabat Surga Cinta Quran. Kepada Bunda saya persilahkan. 10 menit Bunda, silakan. Soalin di. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekarang kita beranjak ke poin. Baik, selanjutnya tim hadiah membantu ya, mengawasi. Caranya berarti sahabat menuliskan jawabannya di itu ya, dengan diketik gitu ya, maksudnya enggak perlu tulisan, supaya tahu gitu jawaban siapa nanti untuk dicek oleh tim hadiah. Baik, pertanyaan yang pertama saya membacakan hadis ini ya, diriwayatkan dari Abdurrahman Ibnu Salam Al-Jumahi, dari Al-Muslim, dari Muhammad, yaitu Ibnu Ziyad, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Ya, jadi kalau biasanya itu bulan-bulan biasanya itu kita tidak itu ya, tidak bingung dengan hilal gitu ya. Tapi kalau mau Ramadan sama terakhir Ramadan biasanya
sangat ditunggu itu ya kedatangan hilalnya jelasnya. Yang saya tanyakan di Quran dalilnya surat apa, ayat berapa? Tuh, tentang hilal. Sudah saya kasih itu ya pertanyaan hanya seputar surat Al-Baqarah tadi. Pertanyaan tidak melebar. Belum ya? Tadi kan sudah dibacakan sama Mbak Ning ya, kemudian sudah diulas oleh Bunda Ramsa. Cuma tinggal itu aja ya, mencerna lebih mendalam gitu. Ya, Mbak Umi Sangata, ya jawabannya Al-Baqarah 185. Yang saya lihat ini tadi, tim hadiah bisa ngecek ya, yang pertama jawaban siapa gitu ya. Al-Baqarah 185. Jadi pertanyaan 1 sudah terjawab, ya nanti bisa dicek bagian yang hadiah. Baik, sekarang pertanyaan yang kedua. Ketika kita sedang safar atau berpergian, bolehkah tidak berpuasa? Saya jawab dulu ya, boleh tidak puasa, tapi harus mengganti di bulan lain sesuai hari yang ditinggalkan. Pertanyaannya surat berapa, ayat berapa? Ini mudah sekali ya. Kan soalnya pertanyaannya hanya seputar Ramadan puasa gitu ya. Jawabannya Al-Baqarah 184. Mohon tim hadiah untuk mengecek yang menang yang pertama. Lanjut pertanyaan ketiga. Bersyukurlah kita menjadi mukmin karena Allah hanya memanggil orang beriman untuk menjalankan puasa. Dalilnya surat berapa, ayat berapa, kemudian tujuan perintah puasa itu untuk apa? Jadi jawabannya 2 ini ya. Mudah sekali, ayo. Jadi mohon dilengkapi ya tadi ya jawabannya selain ayat gitu ya tujuannya. Surat Al-Baqarah ayat 183 tujuannya agar kamu bertakwa gitu ya. Pertanyaan yang keempat. Al-Quran sebagai pedoman hidup, pembeda antara benar yang salah, diturunkan pada bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan apa? Ya, bahasa Arabnya gitu ya. Kemudian ayatnya, ya surat berapa, ayat berapa. Kemudian ini pertanyaannya jawabannya 3. Yang ketiga adalah nama lain Al-Quran dari ayat ini itu apa ya? Biasanya kita pakai nama untuk kelompok-kelompok ya. Jadi jawabannya yang pertama tadi disebut bulan apa? Ya, itu juga di ayatnya jawabannya. Jadi kalau baca ayat secara detail akan tahu jawaban lengkapnya, gitu ya. Ya, jawabannya adalah Syahrul Ramadan, yaitu sebagai Syahrul Quran, gitu ya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 185, nama lainnya tadi Al-Furqan, ya Al-Furqan boleh ya. Al-Quran, Al-Furqan atau Al-Bayan gitu ya, boleh. Ya, jawabannya yang sudah lengkap 3-tiganya tadi, yang pertama yang menang gitu ya, tim hadiah. Tinggal 1 ya. Kalau kita ibadah haji itu ada wukuf, ya. Kalau salat ada tumakninah, ya. Kalau di bulan Ramadan, puasa Ramadan itu ada itikaf, ya. Yang saya tanyakan dalil itikaf itu di surat apa, ayat berapa? Sudah, monggo. Itu 1 jawaban saja kalau ini. Mungkin di luar 3 ayat tadi ya, jadi jawabannya Al-Baqarah ayat 187. Ya, yang menjawab itu pertama adalah pemenangnya. Ya, 5 pertanyaan sudah dijawab dengan mudah ya, karena memang sepertinya sudah pada hafal gitu ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Afwan Jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti pemenang akan dihubungi oleh tim hadiah, gitu ya. Enggak, dilanjutkan Mbak Nibras. Iya Bunda. Nah, berikutnya kita berpindah ke acara kesan dan pesan. Kepada yang sudah diamanahi untuk memberikan kesan dan pesan, saya persilahkan yang pertama Bunda Oki Umukinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rezeki atas izin Allah yang tidak terhingga, sehingga pada sampai hari ini di level ini saya masih bisa bersama-sama Bunda dan masih bisa bersama-sama sahabat soleha semua di SSCQ. Mudah-mudahan ini adalah peluang pahala dan rezeki dari Allah untuk saya. Dan kemudian jazakillah khair kepada Bunda untuk kesempatannya yang masih mengizinkan saya untuk tetap bersama-sama di SSCQ hingga sampai yang kesekian kalinya. Dan kemudian semoga kebersamaan kita terus dan tidak hanya bersama di dunia saja, namun bisa bersama hingga jannahnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan semoga kebersamaan kita ini membawa kebaikan dalam meraih pahala Allah dan meraih ilmu yang sebanyak-banyaknya, dan juga kita bisa bersama-sama saling mendoakan, saling mengingat dalam kebaikan. Terima kasih kepada komunitas SCQ yang sudah memberikan peluang kepada saya dan tentunya memperbanyak persaudaraan di antara kita, walaupun hanya via dunia maya yang kita juga belum pernah saling berjumpa, tapi kita saling menyapa via grup chat WA. Dan semoga SSCQ terus ada dan menjadi wasilah bagi saya dan teman-teman semua untuk bisa semakin dekat dan mendekap dengan Al-Quran. Sekali lagi, alhamdulillah dan terima kasih SSCQ dan Bunda. Sama-sama Mbak. Terima kasih juga. Berikutnya kesan pesan yang kedua kepada yang akan disampaikan oleh Bunda Nurul. Kepada Bunda Nurul, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara saya, Bunda? Ya, Bunda. Halo? Bisa dengar Mbak Nurul, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan Allah khair para ustadzah semua, Ustadz Ibi, Ustadz yang Muhammad tidak bisa satu-satu. Insya Allah sudah berbagi ilmu bersama saya, memberikan berbagai berbagai nikmat kebaikan. Amin. Alhamdulillah bukan di SDK ini awal dari belajar ini. Ya, alhamdulillah kami satu sekolah nggak tahu. Yang saya rasakan di SDK ini, saya Allah sebab di SDK ukhuwahnya sungguh luar biasa, walaupun bisa sampai sebelumnya kita tidak bertatap muka langsung, tapi ukhuwahnya luar biasa. Ukhuwahnya di akidah tujuan sama untuk mencari ridha Allah, untuk meraih ridha Allah, juga tujuannya ada ingin menguji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Doanya ada semoga khilaf hasanah bisa gergakan. Amin rabbal alamin. Kemudian yang saya lakukan ada mengajar keluarga, kemudian tangga, sahabat
untuk makin dekat dengan Al-Quran karena mendapat pembimbing dari SEQ, kemudian apa yang dirasakan ketika bermamat SEQ luar biasa. Berjamaah insyaallah teruskan niat ke Allah jalan dengan ikhlas daya dan kesabaran istiqomah. Berjamaah insyaallah kita bisa kali ini berprestasi ilahi Allahu Akbar. Mohon maaf saya jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bunda Oki dan Bunda Nurul. Selanjutnya kita melangkah ke pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bunda Siti Masito. Kepada Bunda Siti Masito dipersilahkan. Terdengar suara saya, Bunda? Kecil. Kecil ya? Sebentar. Full kan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengakhiri kajian kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini senantiasa barokah dan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqti Allahumma taqabbal sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim. Allahumma arhamna bitawfiqi wal hidayah. Allahumma arhamna bitasbiqi syari'ah. Allahumma arhamna biiqamatil khilafah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna dawlatan khilafatan ala minhadin nubuwah tu'injul bihal islam wa ahlah wa tuzilu bihal kufar wa ahlah. Ya Allah, ya Rahim, jadikan hamba-Mu yang taat, yang bersungguh-sungguh dalam belajar. Mudahkan dan berilah kami ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Ya Allah, ampuni kami semua. Kami mohon berkahi hidup kami. Berkahi setiap waktu yang kami miliki. Berkahi kajian online Ramadan yang kami lakukan hari ini. Tulislah sebagai amal baik kami dalam mendatangi taman surga-Mu. Berkahi setiap detik kami dalam Ramadan. Berkahi dan mudahkan kami, Allah, agar bisa mengoptimalkan setiap detik Ramadan-Mu yang mulia ini. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon ridha-Mu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari murka-Mu dan neraka. Astagfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat solihah, sahabat surga cinta Quran yang dirahmati Allah, diskus rangkaian kajian online kita hari ini telah selesai. Masya Allah, tabarakallah, semoga kita bisa tercerahkan dari penjelasan yang disampaikan oleh dua orang pemateri, termasuk dari sambutan yang disampaikan oleh Bunda Lili Yani, dan ilmunya bisa menjadi bekal kita dalam berdakwah ke depan melewati Ramadan ini. Kemudian Allah berkenan memberikan keistiqomahan kita di jalan dakwah Islam ini, amin Allahumma amin. Nah, selanjutnya ucapan terima kasih jazakillah khairan katsiran kepada Bunda Ramsa dan Ustadzah Wina yang sudah bersedia membagi ilmunya, juga kepada Bunda Lili selaku muassis SSCQ, dan kepada seluruh panitia juga sahabat surga cinta Quran yang sudah menyediakan waktunya di siang hari ini. Selanjutnya mari kita tutup forum kajian online kita siang ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berikutnya ada sesi foto. Kami selaku panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa insyaallah di program kajian online selanjutnya. Teman-teman semuanya, silahkan operator mungkin sudah bisa disiapkan untuk sesi foto bersama. Mohon ditahan dulu nih Bunda, karena ada 4 slide. 1, 2, ditahan dulu. Nih Bunda. Nggih, sampun. Sudah. Terima kasih semuanya. Saya selaku host minta maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsini, Pak Mida, jazakillah khair. Bunda. Alhamdulillah, yakin. Khair. Jazakumullah. Jazakumullah khairan katsiran.